Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak Sholi Ustadzah kelas 1B? Ustadzah doakan anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang detik-detik kelahiran Nabi Muhammad SAW. Hari ini Ustadzah akan menceritakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ingin tahu kisahnya anak-anak? Simak baik-baik ya cerita dari Ustadzah. Masih ingatkah kalian tahun itu ketika kelahiran Nabi Muhammad SAW disebut tahun gajah? Karena waktu itu Abraha datang membawa pasukan gajah untuk menghancurkan Ka'bah. Tetapi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasukan Abraha gagal karena Allah mengutus burung ababil untuk melawan pasukan Abraha, sehingga pasukan Abraha tidak bisa menghancurkan Ka'bah. Nah, itu tadi kisah tentang detik-detik kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang Ustadzah akan bercerita tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dengarkan baik-baik ya anak-anak. Masya Allah, malam itu begitu indah sekali. Bintang-bintang gemerlap menerangi langit dan bulan menyinari bumi dengan sangat terang. Angin pun berhembus menyegarkan yang membuat orang-orang terasa nyaman dan sangat enak. Tapi di negeri Persia, kaum Majusi menyembah api yang tidak pernah padam. Ketika kelahiran Nabi Muhammad, tiba-tiba api yang disembah mereka padam dan mereka sangat kaget sekali. Selain itu, jendela-jendela kerajaan Majusi tiba-tiba jatuh. Orang-orang berhamburan keluar. Mereka sangat ketakutan melihat istananya berguncang dan terbelah menjadi hancur. Nah, itu tadi detik-detik kelahiran Nabi Muhammad. Para pendeta keluar dan mereka memastikan telah tiba waktu yang ditunggu, yaitu lahirnya seorang utusan akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad SAW. Adapun anak-anak, tanda-tanda lahirnya Nabi Muhammad SAW diberitakan oleh Nabi Musa dalam kitab Taurat. Selain itu diceritakan oleh Nabi Isa, sehingga mereka mengetahui tanda-tanda kelahiran Nabi Muhammad SAW. Aminah, ibunda Nabi Muhammad, bermimpi seakan-akan melihat bintang jatuh dari langit. Semuanya disinari cahaya yang sangat terang, cahaya yang tidak mengganggu mata, bahkan menyenangkan sekali anak-anak. Semua berharap cahaya itu tetap ada. Abdul Muthalib menceritakan kepada orang-orang melihat cahaya yang keluar dari pundaknya menyinari dunia. Ketika sedang duduk di sisi Ka'bah, ia diberitahu bahwa cucunya telah lahir. Abdul Muthalib sangat senang sekali mendengar berita bahwa cucunya telah lahir. Abdul Muthalib memberinya nama Muhammad agar penduduk langit dan bumi memujinya. Setelah sedih karena wafatnya Abdullah, ayah Nabi Muhammad, kini berganti dengan kebahagiaan luar biasa dengan lahirnya sang utusan akhir zaman. Alhamdulillah, kita sudah menyimak kisah kelahiran Nabi Muhammad. Sekarang Ustadzah ada pertanyaan untuk kalian ya. Sebelum itu, siapkan buku dan alat tulis kalian ya. Ustadzah hitung. Wahidun, isnani, salasatun, arba'atun, khamsatun, sittatun, sab'atun, thamaniyatun, tis'atun, asyaratun. Sudah siap ya anak-anak? Dengarkan baik-baik ya. Jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar. 1. Disebut tahun apakah kelahiran Nabi Muhammad? Ustadzah ulangi. Nomor 1. Disebut tahun apakah kelahiran Nabi Muhammad?
Nomor 2, apakah yang terjadi dengan api yang disembah oleh orang Majusi saat kelahiran Nabi Muhammad SAW? Ustazah ulangi nomor 2, apakah yang terjadi dengan api yang disembah oleh orang Majusi saat kelahiran Nabi Muhammad SAW? Yang ketiga, siapakah yang memberi nama Nabi Muhammad? Yang ketiga, siapakah yang memberi nama Nabi Muhammad? Yang keempat, siapakah yang dimaksud dengan sang utusan akhir zaman? Yang keempat, siapakah yang dimaksud dengan sang utusan akhir zaman? Yang kelima, siapakah nama ayah dan ibu Nabi Muhammad? Siapakah nama ayah dan ibu Nabi Muhammad? Nah, anak-anak, jawablah pertanyaan berikut dengan benar ya dan dengan teliti. Semoga Allah memudahkan kalian dalam belajar. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.